Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, Warta Sumsel kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 6 Maret 2019. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Bersama saya Faizal Ramadanus, inilah dua cuplikan topik utama hari ini. Aktivitas warga lumpuh akibat banjir yang merendam pemukiman di dua kecamatan di Musi Banyuasin. Kadin Sumatera Selatan desak pihak maskapai penerbangan menormalkan kembali harga tiket penerbangan demi kelangsungan industri rumahan. Selain dua topik utama tadi, kami akan merangkum beragam informasi lainnya dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selengkapnya. Saudara, banjir akibat meluapnya Sungai Musi terus meluas hingga merendam pemukiman di dua kecamatan di Musi Banyuasin. Kondisi ini melumpuhkan warga untuk beraktivitas di luar rumah. Curah hujan yang tinggi masih terjadi di Kabupaten Muba. Akibatnya sudah 2 minggu terakhir pemukiman warga masih terendam banjir, bahkan banjir terus meluas merendam lahan kebun serta pemukiman warga. Yang paling terdampak terdapat di sejumlah desa di dua kecamatan, yaitu Desa Teluk Kijing dan Desa Petaling, Kecamatan Lais, serta Desa Ulak Macang, Desa Air Balui, Kecamatan Sanga Desa. Ketinggian banjir bervariasi setengah hingga 2 meter. Seperti di Desa Petaling, banjir masih mengepung rumah warga. Akses jalan warga terendam banjir sehingga membuat warga tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Kalau banjir Lah terendam kalau tempat tidur terendam. ngapa belum ngungsi? Belum malas ngungsi ke rumah wong tuh. Jadi masih bertahan. Masih bertahan, muat amben kami. Ya, tempat tidur tuh dinaik lagi. Tempat tidur dinaikin lagi. Iya, dak baca begawi sekarang. Dak begawi sekarang. Anak-anak sekolah ben nanggung ini kebasahan terus. PLT Kepala BPBD Musi Banyuasin Indita Purnama menjelaskan kondisi banjir di bantaran Sungai Musi masuk pada level siaga 2 atau kritis. Pihaknya akan terus memantau pergerakan air luapan Sungai Musi mengingat intensitas hujan masih tinggi, agar warga terus waspada dengan segala kemungkinan bencana yang terjadi. Rumah kopi ini ya salah satu di antara banyak-banyak kafe yang lain yang memang mengedepankan kopi Sumsel, apalagi kopi Robusta Semendo. Ya, itu bagian dari produk kopi terbaik yang dimiliki oleh Sumsel sendiri gitu loh. Sini juga menjadi tempat yang enak. Saudara, pedagang sembako di Pasar Gubah Palembang mengeluh sepinya pembeli walaupun harga tidak mengalami kenaikan dengan stok berlimpah. Untuk harga sembako saat ini di pasar tradisional Gubah Palembang cukup stabil, namun para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. C. Alin, salah seorang pedagang sembako, menuturkan sepinya pembeli ini dimungkinkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Ini membuat para pedagang tidak menaikkan harga dengan stok yang tidak berlebihan. C. Alin menambahkan dengan harga yang stabil saja pembelinya sedikit, apalagi jika harganya naik, bisa-bisa tidak ada lagi yang membeli dagangan mereka. Untuk harga beras berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram, tergantung merek. Sedangkan telur Rp20.000 per kilogramnya. Maksudnya? Mantap ya. Nanti kenaikan ya. Kalau pembelian apa no? Pembelian selu-selu. Masih guyur ya? Iya, guyur. Kalau dari awal tahun kemarin memang tidak naik ya? Tidak. Mendekati kenaikan ya? Iya. Pedagang di pasar tradisional berharap harga tetap stabil dan stok tetap banyak di pasaran, walaupun nantinya menghadapi hari besar seperti puasa dan lebaran. Wijaya Kusuma, Tim Liputan, TVRI Sumsel, melaporkan. Beralih ke informasi lain, puluhan warga Kelurahan Lorok Pajo mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Mereka mengeluh karena tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan setelah melakukan pindah fasilitas kesehatan di klinik dekat tempat tinggal mereka.
Puluhan warga mendatangi kantor BPJS Kesehatan Palembang guna mempertanyakan status fasilitas kesehatan mereka. Warga mengaku sudah mengurus kepindahan layanan BPJS ke klinik yang dekat tempat tinggal mereka sejak bulan November 2018 lalu. Namun hingga saat ini belum terdaftar, sehingga klinik tidak bisa mengklaim layanan BPJS mereka. Beruntung pihak klinik memberikan keringanan dan masih melayani warga. Warga menilai kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS membuat mereka merasa kebingungan saat tidak terdaftar di klinik. Padahal mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan di klinik terdekat. Tidak baca Pak, kami nak berobat kan ke tempat klinik ibu ini, katanya belum terdaftar nama kami, tapi lah pindah belum terdaftar kan. Kami ini ngerasa ngeluh Pak, cak mano ini kami nak berobat namun duit KTC ini. Kami dengan pemerintah tuh apa pemerintah biayai rakyatnya tapi dapat cari pakai guna ke. Pihak BPJS sendiri mengakui membeludaknya warga yang ingin mendaftar menjadi peserta BPJS membuat layanan tidak maksimal. Sebenarnya warga yang ingin perpindahan kelas atau ganti vaskes bisa melalui mobile JKN secara online. Ini memang kita upayakan semakin berkurang dengan tadi kita selalu melakukan sosialisasi mobile JKN. Terkadang yang peserta datang itu sendiri mau pindah kelas, mau pindah vaskes. Nah sebenarnya bisa melalui mobile JKN, bisa di rumah. Warga terpaksa harus menunggu dan mengikuti antrian untuk mendapat layanan BPJS lantaran banyaknya warga yang akan mengurus BPJS. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, dalam jumlah besar, tanaman enceng gondok yang biasa dijumpai pada daerah aliran sungai dapat menyebabkan terhambatnya proses penjernihan air secara alami. Enceng gondok atau dalam bahasa latinnya Eichhornia crassipes merupakan tanaman apung yang sering dijumpai pada sejumlah lokasi berair seperti danau dan sungai. Tanaman yang dianggap sebagai gulma ini juga dapat dijumpai pada aliran sungai Musi yang membelah kota Palembang. Menurut pemerhati lingkungan Dr. Sriwardani, keberadaan enceng gondok dapat mempengaruhi kondisi sungai sebagai sumber air baku, air bersih. Eichhornia crassipes menurutnya dapat mengganggu biota air sehingga memicu terjadinya degradasi. Tidak hanya itu, tanaman ini juga menyebabkan terhambatnya lalu lintas di wilayah perairan. Adanya enceng gondok akan sangat berpengaruh kepada air baku karena air baku menjadi kotor. Terutama banyaknya kapal-kapal yang melintas itu juga menjadi sangat terganggu dengan adanya enceng gondok ini. Kemudian juga akan banyak biota-biota air yang terganggu sehingga proses penjernihan air yang secara alami bisa dilakukan itu menjadi terhambat. Selain menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman dan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air, tanaman ini juga memiliki nilai positif. Enceng gondok ternyata dapat menangkap polutan logam berat di dalam air seperti merkuri. EKB Wigianta, Dedi Puspanegara TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Saudara, Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Sumatera Selatan mendesak pihak maskapai penerbangan menormalkan kembali harga tiket penerbangan demi kelangsungan industri rumahan. Sejak tingginya harga tiket penerbangan domestik ditambah tingginya biaya bagasi, otomatis usaha industri rumah tangga seperti makanan yang kerap dibawa pelancong sebagai oleh-oleh terancam gulung tikar. Menurunnya omset industri rumah tangga ini menjadi perhatian serius banyak pihak yang terkait, tidak terkecuali Kadin Sumsel. Wakil Ketua Umum Kadin Sumsel Hermanto Wijaya memberi tanggapan, bila saja harga tiket pesawat tetap bertahan, maka dipastikan pendatang di kota ini keberatan untuk membawa oleh-oleh dengan jumlah banyak. Kemudian, dalam pengiriman pun pemilik usaha diberatkan dengan tingginya harga pengiriman. Inilah yang memicu cepatnya industri rumah tangga gulung tikar. Daya beli udah turun, ditambah lagi dengan tiket yang semrawut ini kan. Harga tiket yang galau maksud saya. Yang tidak ada pengaturan yang signifikan yang harus diatur. Ya kan, mestinya kembalikan semula. Harga tiket mesti kembalikan semula. Harga semula saja belum tentu bagus. Ya kan, daya belinya. Apa kiriman kargo itu. Sekarang kirim kargo PMP apa itu turun sampai 60%. Coba lah dicek. Saya udah cek 60%. Karena harga kargo itu melangit. Sejak tingginya harga tiket penerbangan bukan saja berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat di bidang panganan khas,
tetapi juga menurunkan jumlah kunjungan ke setiap daerah. Dampak lain yang kerap terjadi penundaan pengiriman barang karena tidak jarang pihak penerbangan yang membatalkan keberangkatan pesawat karena sepinya penumpang. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, informasi penertiban APK yang melanggar aturan akan kami hadirkan setelah jeda yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Badan Pengawas Pemilu Muara Enim bersama tim Justisi melakukan penertiban alat peraga kampanye paslon Capres, Cawapres, dan calon anggota legislatif yang dipasang di tempat terlarang. Bawaslu, anggota PPK Kecamatan dan puluhan anggota Satpol PP melakukan penertiban dan pembongkaran APK yang melanggar aturan berupa baliho, spanduk, stiker para calon baik presiden, wakil presiden maupun gambar calon anggota legislatif. Penertiban APK terpaksa dilakukan karena tim ses paslon dan calon legislatif tidak mengindahkan meski sudah dikasih surat pemberitahuan. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim Sufriono mengatakan setelah berkoordinasi dengan pihak tim justisi dan mempersiapkan peralatan seperti kren baru, dilakukan penertiban terhadap APK yang dipasang di papan reklame dan APK yang mengganggu keindahan dan estetika kota. Dalam penertiban, pihaknya membongkar semua APK termasuk baliho Capres Cawapres nomor urut 1, baliho calon DPD RI, dan gambar para caleg yang dipasang di tempat-tempat terlarang. Selain daripada penurunan APK di reklame, kami juga menurunkan atau membersihkan APK yang tempatnya mengganggu keindahan dan estetika kota. Di pohon-pohon, peneduh, di tiang-tiang listrik maupun di taman kota, hari ini kami tertibkan. Kami melibatkan Panwas Kecamatan, melibatkan Sekretariat Bawaslu Kabupaten untuk menertibkan pada hari ini. Bawaslu melakukan penertiban terhadap APK yang dipasang di lokasi yang dilarang seperti di tempat fasilitas umum, tiang-tiang listrik, di batang pohon, dan di sekitar taman kota. Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. Saudara, jelang pemilu serentak 17 April 2019, relawan demokrasi KPU Musirawas gencar melakukan sosialisasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden kepada kaum ibu pengajian di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Seperti inilah aktivitas yang dilakukan para relawan demokrasi dari KPU Kabupaten Musirawas, menyosialisasikan pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019. Dalam kegiatan sosialisasi pemilu ini, para relawan memberikan pengetahuan bagaimana tata cara pencoblosan yang benar saat menentukan pilihan mereka, serta pengenalan 5 jenis surat suara yang akan diterima saat berada di TPS. Menurut Koordinator Relawan Basis Perempuan Rafika Anggraini, kegiatan sosialisasi pemilu ini dilakukan kepada para ibu-ibu untuk mengenalkan bagaimana tata cara pemilihan, pengenalan 5 jenis surat suara, dan apa saja yang harus dipersiapkan saat memilih. Itu melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu di Desa Awidodol untuk memberitahukan bagaimana cara pemilihan, apa saja jenis surat suaranya, bagaimana cara melakukan pemilihan, apa yang harus dipersiapkan, siapa saja yang perlu kita pilih. Harapannya gimana nih sama? Harapannya kepada ibu-ibu di Desa Awidodo ini semoga semuanya bisa ikut mensukseskan pemilihan. Dengan adanya sosialisasi pemilu ini, para kaum ibu dapat mengetahui pelaksanaan pemilu sehingga turut juga menyukseskan pesta demokrasi, pemilihan calon anggota legislatif, dan pemilihan presiden serta wakil presiden 17 April mendatang. Peri Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pendistribusian kotak suara di daerah perairan perlu memperhatikan pasang surutnya air sehingga kotak suara tiba tepat waktu sebelum hari pencoblosan. Kotak suara yang akan didistribusikan ke daerah perairan di kabupaten kota di Sumatera Selatan, terutama Kabupaten Banyuasin, terdapat 8 kecamatan yang terletak di daerah perairan dan daerah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Untuk kotak suara yang akan didistribusikan ke daerah perairan perlu dilapisi dengan plastik sehingga saat kotak suara yang dikirimkan aman dan tidak rusak. Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menegaskan, H-5 kotak suara paling lambat akan didistribusikan karena ada beberapa daerah yang perlu menginap terlebih dahulu di PPK 1-2 hari baru kemudian sampai ke TPS yang dituju. H-5 itu paling lambat H-5 kotak suara dari kabupaten kota akan mulai didistribusikan ke PPK dan beragam akan menginap di PPK 1-3 hari atau mungkin kalau misalnya yang DPT-nya sedikit itu tidak menginap seperti misalnya di Prabu Muli kadang-kadang mereka distribusinya dari subuh hari H seperti itu. Jadi tergantung kalau misalnya di Banyuasin ada daerah-daerah perairan yang harus mendistribusikan menggunakan jukung itu harus memperhatikan naik pasang surutnya air karena bisa-bisa sudah dimasukkan ke dalam jukung ternyata nggak bisa berjalan jadi mereka harus memperhitungkan waktu. Pendistribusian kotak suara ini diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sebelum hari pencoblosan sehingga pemilu dapat terselenggara dengan baik dan aman. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lain, kebijakan pemerintah untuk membangun 1 juta rumah bersubsidi terus dilakukan pihak pengembang seperti halnya yang dilakukan oleh PT Sriwijaya Gria Gemilang. Dari 300 rumah yang dibangun PT Sriwijaya Gria Gemilang di kawasan Jakabaring, Palembang, tipe 36 subsidi pemerintah, 200 rumah diantaranya sudah selesai dibangun. Pantauan TVRI meski kondisi hari hujan pihak pengembang terus melakukan pembangunan bahkan telah melengkapi sarana dan prasarana perumahan. Menurut salah seorang pengawas lapangan Guntur yang ditemui TVRI, sebagian besar rumah yang telah dibangun telah dilakukan akad kredit dengan pihak bank bahkan ada yang telah menunggu. Dikatakan Guntur bagi pemilik rumah melalui kredit tidak boleh merubah bentuk rumah kecuali menambah bangunan dapur. Namun bagi mereka yang memiliki rumah dengan cara cash diperbolehkan merehab rumahnya. Ini kurang lebih 200-an sudah. Tinggal masih berapa lagi nih? Nah, dikirakan kurang lebih 100 lah kurang lebih. Kalau untuk developer alhamdulillah nggak ada kendala. Nggak ada ya? Ya kalau untuk konsumen yang sudah direhab dan ditunggu ya tidak masalah. Nggak ada larangan dari kami. Oh jadi silakan ya? Jadi mereka kalau sudah akad kredit bisa nunggu rumah? Boleh langsung ditunggu. Guntur juga menambahkan pihaknya dalam waktu dekat akan mengecor jalan masuk ke perumahan sementara lampu penerangan jalan saat ini mulai dipasang dengan harapan pemilik rumah segera menghuni rumah mereka. Sanwani Kamaludin, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, jumlah koperasi yang berkualitas di Indonesia saat ini hanya 138.000 koperasi. Terus dilakukan reformasi total koperasi untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB, produk domestik bruto. Beberapa tahun terakhir, produk domestik bruto (PDB) koperasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terakhir Kementerian Koperasi dan UKM pada 2018, PDB koperasi di Indonesia berada di angka 4,48%, meningkat jauh dibandingkan PDB koperasi tahun 2014 yakni 1,71%. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, untuk meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB, pihaknya melakukan reformasi total koperasi. Jumlah koperasi yang banyak tidak penting karena koperasi yang berkualitaslah yang dibutuhkan sehingga dapat terus maju dan berkembang. Menteri Koperasi dan UKM berharap kepala daerah dapat mendukung dan memastikan koperasi yang sudah ada agar bisa berkembang lebih baik lagi. Jika dibandingkan beberapa tahun lalu, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 212.000 koperasi. Sementara saat ini jumlah tersebut hanya tinggal 138.000 koperasi karena yang diutamakan hanya yang berkualitas. Perlu dilakukan evaluasi terhadap koperasi dengan memastikan koperasi yang ada dikelola dengan baik dengan SDM berkualitas di masing-masing koperasi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD yang dilaksanakan Kodim 0418 Palembang mempunyai banyak program, salah satunya di Kelurahan Pulau Kerto dengan melakukan bedah rumah. Banyak program TMMD yang dilaksanakan di Kelurahan Pulau Kerto seperti bakti sosial sunatan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bagi-bagi sembako. Salah satu program TMMD yang sangat menyentuh langsung ke masyarakat adalah bedah rumah.
Menurut Dan Ramil 06 Ilir Timur 1 Kapten Infanteri Widodo, bedah rumah ini merupakan program TMMD untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Apalagi rumah Bapak Sulaiman yang dibangun oleh TNI adalah rumah yang menampung 4 anak yatim piatu, cucu dari Pak Sulaiman. Bedah rumah bagi warga yang tidak mampu atau miskin atau fakir duapa, ya. Kebetulan Pak Sulaiman ini orang yang tidak mampu dan menampung 4 fakir anak yatim, ya, termasuk fakir miskin juga beliau itu. Sehingga dari Kodim memberikan bantuan yaitu bedah rumah, kondisinya yang sangat memprihatinkan. Alamsyah, tokoh masyarakat Purwokerto sangat berterima kasih kepada TNI yang telah memperhatikan dan membangun Kelurahan Purwokerto melalui TMMD. Apalagi program bedah rumah yang sangat menyentuh langsung kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. Orang ini Pak mempunyai cucung yang sudah yatim piatu, 4 orang kalau tidak salah cucung piatunya. Dan dia petani Pak, petani bukan petani ini, petani nyewa Pak. Jadi setiap dia harus berusaha di situ nyewa setiap tahunnya. Kami salut dengan TMMD ini. Kami baru tahu Pak bahwa TMMD ini yang selama ini kami takuti Pak. Selama ini kami tidak berani mendekat-dekat baju yang namanya baju hijau Pak. Setelah terbukti sekarang ini Pak, memang benar tentara manunggal membangun desa. Indra Utama Marhama, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, melalui konsinyering penyusunan indikatif APBN tahun anggaran 2020, TVRI akan menggarap berbagai program prioritas, satu diantaranya siaran Olimpiade. Untuk tahun 2020, TVRI akan menyiarkan dan membackup beberapa kegiatan yang merupakan prioritas nasional dan membutuhkan anggaran yang cukup untuk mewujudkannya, seperti siaran Olimpiade dan berbagai event olahraga lainnya, serta siaran prioritas di dunia pendidikan dan kebudayaan yang menjadi ruh dari TVRI. Sehingga bagi seluruh insan TVRI harus terus menambah pengetahuan atau knowledge. Hal ini dikatakan Direktur Keuangan TVRI Isnan Rahmanto. Semua yang pernah menjadi program-program andalan TVRI nantinya akan lebih dikemas semenarik mungkin dan menjadi nuansa tontonan yang memberikan tuntunan serta menyejukkan bagi para pemirsa. Kita menginginkan yang ada acara nasional nih adalah seperti Olimpiade, ya kan, olahraga, ya kan, akan kita lebih dekatkan, dan yang lebih penting adalah pendidikan dan budaya, ya kan. Pendidikan dan budaya ini adalah roh dari TVRI yang sekarang mau mulai kita kembalikan lagi. Dewan Pengawas TVRI Kabul Budiono juga mengharapkan ke depan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik harus lebih profesional dan akuntabel. Hal ini perlu perencanaan yang matang dan baik. Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik itu tentu harus sudah lebih profesional, ya, lebih transparan dan akuntabel serta kredibel. Dan itu dimulai dari kegiatan perencanaan. Bagaimana membuat perencanaan yang baik, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan, menjadikan program dan siaran itu sebagai induk dari perencanaan, karena kita menggunakan pendekatan perencanaan di TVRI itu pertama sekali itu harus dimulai dari perencanaan siaran dan pemberitaan. Diharapkan dengan anggaran yang cukup, ke depan kemasan siaran TVRI akan dapat merangkul berbagai segmentasi usia, khususnya kaum milenial, dan TVRI kembali menjadi lembaga penyiaran yang ada di hati masyarakat. Edis Bronson, Ari Eka Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pengelola media harus meningkatkan kemampuan teknologi dan kompetensinya untuk membendung berbagai postingan hoax. Keberadaan media sosial sudah menjadi kebutuhan di era teknologi informasi saat ini, terutama dari segi kecepatan dan efisiensi. Namun kecepatan dan efisiensi ini dimanfaatkan sebagian pihak untuk menyebarkan berita menyesatkan atau hoax dengan tujuan menyesatkan opini masyarakat dengan misi dan tujuan tertentu.
Sebagai pengemban Undang-Undang Nomor 23 tentang Otonomi Daerah, Kominfo memiliki peran utama untuk mendorong media jurnalistik sebagai tempat utama publik untuk menerima informasi yang sesuai fakta dan berimbang. Kominfo juga mendukung dan mendorong agar produk jurnalistik dapat disebar melalui media sosial sehingga mampu mengcounter penyebaran hoaks melalui media sosial. Untuk meningkatkan profesionalitasnya ini, maka kita adakan bimbingan teknis yang meliputi bagaimana cara untuk memproduksi konten, terutama konten-konten di media sosial seperti infografis, videografis, meme, kemudian apalagi dan lain-lain sebagainya lah untuk dibuatkan dan bisa diviralkan kepada masyarakat melalui media sosial dan web yang dikelola. Bagaimana memahami tentang hoax, mengantisipasinya, kemudian bagaimana kemudian mengolahnya secara secara sistematis di website atau di media sosial, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan hal-hal yang sifatnya teknis untuk bisa masyarakat menikmati dan mendapatkan manfaat dari konten-konten yang dikirimkan atau yang disediakan oleh pemerintah di internet, begitu kira-kira. Peranan pers sangat besar untuk memberikan informasi yang benar bagi publik dan jangan sampai media penyebar hoax mampu mempengaruhi masyarakat, terlebih lagi menjelang pemilu seperti sekarang ini. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, pencerahan atau penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu dirasakan penting untuk menghindari KDRT yang sebagian besar dialami kaum perempuan dan anak-anak. Kita berbeda-beda, Pak. Penyuluhan hukum terhadap KDRT sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada kaum perempuan, terutama istri atau suami agar terhindar dari KDRT. Terjadinya KDRT banyak dilakukan oleh orang-orang yang berwawasan sempit dalam membina hubungan keluarga. Untuk itu program TMMD memberikan penyuluhan hukum tentang pencegahan KDRT. Dandim 0418 Palembang Letkol Infantri Honi Havana mengemukakan masyarakat Purwokerto yang tinggal di pinggiran kota ini baru pertama kali mendapat penyuluhan hukum tentang KDRT. Penyuluhan bersinergi dengan Polresta Palembang. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat paham dan mengerti tentang KDRT karena KDRT berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan kehormatan dalam rumah tangga. Penyuluhan hukum ini mengambil tema tentang pencegahan KDRT. Ini pertama kalinya juga dari masyarakat Purwokerto yang memang tinggalnya di pinggiran Palembang mendapatkan penyuluhan hukum, terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ini saya melihat sangat bermanfaat, sangat baik, dan sangat antusias masyarakat, terutama ibu-ibu ini saya lihat untuk mengikuti penyuluhan tentang KDRT yang disampaikan dari narasumbernya dari Polresta Palembang. Penyuluhan hukum tentang KDRT yang digagas TNI melalui TMMD mendapat sambutan dan antusias masyarakat Purwokerto yang memang membutuhkan perhatian semua pihak, terutama pemerintah Kota Palembang untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Indra Utama, Marhama, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara Dinas Pendidikan Disdik Kota Palembang merencanakan membangun 2 sekolah dasar negeri di Kota Palembang pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Melengkapi dan membangun sektor pendidikan tidak akan pernah berhenti dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan membangun 2 sekolah dasar negeri meliputi SD Negeri 249 di Geria Putri Ayu, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan SD Negeri 250 di Merah Mata, Kecamatan Sematang Borang. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Disdik Kota Palembang Nasihun mengatakan, 2 SD ini adalah SD Negeri 249 dan 250 sudah menjadi kebutuhan perundangan di 2 wilayah tersebut. Untuk tahun 2019, memang dari awal ada rencana untuk menambah gedung SD. Karena memang itu kebutuhan yang sesuai dengan pengembangan wilayah, terutama di Alang-Alang Lebar dan Sematang Borang yang terjadi pengembangan pemukiman yang cukup pesat. Untuk SD Negeri 249 masih akan melalui tahap proses tender. Untuk luas lahan sekolah 1/4 hektar saat ini siap untuk dibangun pada tahun anggaran 2019 ini. Sedangkan SD Negeri 250 yang akan dibangun di tanah hibah warga yang berada di Kecamatan Sematang Borang baru bisa dibangun tahun anggaran 2020 karena akses jalannya masih terlalu sulit untuk dijangkau.
Kawasan tersebut masih terdapat semak belukar, banyak rawa-rawa sehingga mobilisasi bahan bangunan akan sulit masuk karena akses jalannya. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, imbas dari sulitnya mencari lahan untuk menggelar lapak dagangan, para pedagang berpindah kini semakin marak. Bahkan lingkungan sekolah pun menjadi sasaran empuk mereka. Lingkungan sekolah biasanya dimanfaatkan pedagang kuliner untuk berniaga. Tetapi di SD Negeri 23 Kampus POM 9 Palembang, justru suasananya berbeda. Karena di tengah pedagang kuliner, ada pedagang yang khusus menjual pakaian hingga kebutuhan perempuan. Idit bersama pedagang lain mengaku, selain di areal SD Negeri 23 Palembang, mereka juga berdagang di Cinde, tetapi mulai pukul 14 siang. Diakui di antara para ibu yang menjemput anak-anak mereka pulang sekolah, ada saja yang membeli dagangan mereka, baik pakaian maupun aksesoris lain. Yang jelas nak kating artis yo, itu tempatnya aman, kating rese. Pembelian dari mana Kak Adit? Kalau pembeli yo dari lingkungan inilah, kampus-kampus inilah, anak-anak yang nyumput sekolah. Atau baju yang kita jual ini lebih murah memang dari pasaran? Ya kalau kita ini di lorong basah sih itu jualan. Sebenarnya. Kalau ini kan nunggu siang baik, kalau di lorong basah kan jam 2-an. Wakil Kepala SD Negeri 23 Haja Julaina saat ditemui menyatakan tidak keberatan dengan hadirnya para pedagang tersebut asalkan mereka tetap menjaga kebersihan. Khusus penjual pakaian dan aksesoris lain diakuinya banyak konsumen yang berbelanja, bukan saja para ibu yang menjemput anak mereka pulang sekolah. Tidak bermasalah bagi sekolah, yang penting mereka itu bisa menjaga kebersihan. Mereka juga datang sendiri ke situ, jadi tanpa kami suruh atau kami juga tidak mau melarang mereka itu karena mereka juga ingin mencari nafkah kan, memanfaatkan peluang yang ada. Jadi bagi sekolah yang penting mereka bisa menjaga kebersihan. Melihat peluang usaha yang dilakukan para pedagang ini, khususnya pedagang pakaian dan aksesoris perempuan, dapat digambarkan betapa pedagang kaki lima saat ini jumlahnya sudah sangat besar. Dengan memanfaatkan peluang seperti ini, setidaknya mereka terhindar dari retribusi harian serta ancaman Pol PP. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Beralih ke informasi lain, kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke Museum Sriwijaya Karanganyar Palembang di awal tahun 2019 ini turun 50% dibanding periode yang sama tahun lalu. Berada di pinggiran kota Palembang serta minimnya kegiatan di kawasan museum membuat warisan peninggalan sejarah ini sepi pengunjung. Rusaknya beberapa infrastruktur juga membuat tampilan Museum Sriwijaya tidak sedap dipandang. Antoni, Ketua UPTD TPKS Palembang mengatakan di triwulan pertama tahun 2019 ini kunjungan wisatawan menurun hingga 50% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 lalu. Kunjungan per hari dapat mencapai 500 orang. Namun kini kunjungan per hari hanya berkisar 200 orang. Pengunjung pun kebanyakan dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Pengunjung baru akan ramai di hari libur dan penghujung minggu, yakni Sabtu dan Minggu. Kalau setiap hari itu bisa mencapai 300 sampai dengan 500 orang. 500 orang. Memang kalau dibandingkan dengan tahun 2018, memang di awal triwulan 1 di tahun 2019 ini agak terjadi sedikit penurunan. Jadi sehingga kita selalu berupaya bagaimana caranya pengunjung tetap ramai dengan kondisi Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya yang seadanya seperti ini. Artinya kita tetap berupaya untuk menjaga supaya taman wisata ini tetap diminati oleh masyarakat Sumatera Selatan. Taman Purbakala Sriwijaya berdiri di atas lahan seluas 20 hektar dan memiliki beberapa spot yang menarik untuk dijadikan tempat bersuah foto. Selain museum peninggalan Kerajaan Sriwijaya, spot foto yang banyak diminati adalah Pulau Cempaka yang berada di depan area TPKS. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Saudara, fasilitas jaringan internet atau wifi gratis bagi masyarakat Oku di jantung kota Batu Raja kini tidak lagi berfungsi. Sejumlah warga yang sebelumnya dimanjakan jaringan wifi gratis mengaku kecewa. Akhir-akhir ini masyarakat di Batu Raja tak lagi bisa mengakses jaringan wifi gratis yang disediakan Dinas Kominfo setempat.
Seperti halnya yang terpantau di seputaran Taman Kota dan kawasan Sekretariat DPRD Oku yang menjadi salah satu titik hotspot. Dulu, warga yang memegang gadget secara otomatis mendapatkan jaringan free wifi jika mengaktifkan jaringan nirkabel. Namun belakangan, akses internet gratis itu sekarang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Sejumlah warga Batu Raja yang sebelumnya dimanjakan jaringan wifi gratis mengaku kecewa. Maruli, warga Batu Raja bahkan berani menyebut layanan wifi gratis yang disediakan Pemkab Oku hanya omong kosong. Pasalnya sejak layanan tersebut yang kabarnya sudah disediakan sejak tahun lalu, sampai sekarang dirinya belum dapat merasakannya. Dirinya mengaku berkali-kali mencoba, namun tetap tak terkoneksi, kendati pun telah mengisi password. Dari pemasangan awal kami tidak pernah menikmati wifi ini. Bunyinya baik yang katanya ada wifi. Minta kode, kapan kodenya lah diakses sama baik, tidak banyak diakses juga masih. Sudah berapa lama? Sejak awal adalah sejak setahunan ini. Warga berharap pemerintah konsisten menyediakan jaringan internet free wifi di ruang publik, seperti di seputaran Taman Kota, agar masyarakat umum bisa mengakses informasi dunia digital dengan cepat. Muhammad Wiwin, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi dari segmen olahraga akan kami hadirkan setelah jeda yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita beralih ke segmen olahraga. Tim Fosbi Sumsel berhasil perkuat posisi di papan puncak klasmen sementara kompetisi sepak bola daerah Sumsel Super League 2019 Grup B U20 setelah berhasil menang 3 kali berturut-turut dengan mengoleksi 9 poin. Pada babak pertama, tim FOSSB Sumsel bermain apik, namun tim David FC yang berkostum hijau-hijau hitam mampu memberikan perlawanan yang sengit sehingga tidak tercipta gol sama sekali pada akhir babak pertama. Pada babak kedua, tim FOSSB Sumsel melakukan perubahan strategi dengan mengganti satu gelandangnya dengan striker andalannya Alvin sehingga serangan lebih dimaksimalkan. Perubahan strategi ternyata efektif dan tim FOSSB Sumsel berhasil membobol pertahanan tim David FC. Gol sematawayang berhasil diciptakan oleh Ferdiansa pada menit ke-61. Skor 1-0 tetap bertahan sampai peluit panjang babak kedua ditiup oleh wasit. Target kita dari awal kita sudah ingin menjuarai SSL untuk usia U20 ini. Final ya? Target kita pertama lolos juara grup. Target kita selanjutnya masuk final dan target kita juara. Tim FOSSB Sumsel berhasil menjadi juara grup B setelah berhasil menang 3 kali berturut-turut dan mampu mengumpulkan poin 9. Peluang FOSSB untuk lolos ke babak semifinal Sumsel Superliga tahun 2019 kini terbuka lebar. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, minum kopi, salah satu aktivitas dan kebiasaan sebagian besar masyarakat. Tidak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan pun tidak sedikit yang doyan minum kopi. Meski berada jauh di tengah pemukiman padat penduduk di kawasan kampus, namun KW Rumah Kopi sudah cukup dikenal para penikmat kopi. Dengan melihat langsung proses pembuatan bubuk kopi Robusta asal Semendo, Kabupaten Muara Enim, penikmat kopi akan merasa lebih nikmat. Di KW Rumah Kopi ini, mesin pembuat bubuk kopi yang dirancang sendiri beroperasi setiap saat manakala bubuk kopi dibutuhkan. Dengan mesin yang cukup sederhana ini, aroma dan nikmatnya kopi asli akan lebih terasa bagi penikmat kopi. Kita coba untuk khusus nggarap kopi Sumsel, khususnya Semendo, untuk bicara, nih kopi kita nggak kalah sama kopi lain. Seperti itu. Itu awal motivasinya. Kopi untuk sementara masih Semendo. Sama bicaranya Robusta, ada sebagian Arabica. Berbagai varian kopi disajikan barista sesuai permintaan konsumen. Menariknya lagi, konsumen pun bisa meracik sendiri bubuk kopi, gula ataupun susu sesuai selera yang diinginkan.
Ini memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen yang biasa berkunjung ke warung kopi ini. Rumah kopi ini ya salah satu di antara banyak-banyak kafe yang lain yang memang mengedepankan kopi Sumsel, apalagi kopi Robusta Semendo. Ya, itu bagian dari produk kopi terbaik yang dimiliki oleh Sumsel sendiri gitu loh. Sini juga menjadi tempat yang enak untuk layak didatangi, nyaman. Yang kedua juga family, humble. Pemiliknya juga menyuruh kita sendiri juga untuk meracik kopinya. Jadi tidak tergantung kepada baristanya. Dengan hanya merogoh kocek kurang dari 15.000, konsumen sudah bisa menikmati kopi Semendo, surganya kopi asal Sumatera Selatan. Selain jenis kopi Robusta khas Semendo, juga tersedia kopi Arabica yang banyak tumbuh di bumi Sriwijaya ini. Indra Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, bagi Anda yang memiliki sepatu dan tas sobek, rusak resleting atau lepas lemnya, jangan dibuang karena dapat diperbaiki Omah Kasut di kawasan Pasar Gubah Palembang. Sepatu kesayangan Anda rusak akibat terkena air sehingga lepas lemnya dari sol atau tapak sepatu tidak dapat digunakan lagi. Jika dilem kembali tidak akan merekat kuat karena sepatu biasanya jika dilem harus dipres agar dapat merekat kuat. Jika Anda memiliki berbagai macam sepatu yang sobek atau lepas lemnya, jangan dibuang ke kotak sampah karena dapat diperbaiki di Omah Kasut yang berlokasi di Pasar Gubah Palembang. Randy, pemilik Omah Kasut, menjelaskan di tempatnya berbagai sepatu dan tas yang rusak dapat diperbaiki. Sudah 4 tahun ini berbagai macam sepatu diperbaiki, dari sepatu yang bolong hingga tapaknya lepas dapat diperbaiki seperti sedia kala. Untuk harga cukup terjangkau, dari Rp25.000 hingga Rp200.000 tergantung kerusakannya. Sementara pengerjaannya tidak memakan waktu lama, cukup 1 hingga 2 hari pelanggan dapat langsung mengambilnya. Perbaikan sepatu, tas misalnya dari jahit, ganti tapak, ganti roda, resleting kan ya. Sepatu yang sobek, tas yang sobek bisa ya? Bisa. Bisa semua ya? Iya. Ini pengerjaannya berapa hari? Kalau untuk yang repair itu 1 minggu, Mas. 1 minggu ya? Untuk biaya? Untuk biaya mulai dari 20 sampai 200. 20 sampai 200.000 tergantung dari kerusakan ya? Selain sepatu, berbagai macam tas dapat diperbaiki di sini dengan harga yang terjangkau. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, para bandar narkotika yang tertangkap seharusnya diberikan hukuman seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera sehingga peredaran narkotika dapat ditekan. Peredaran barang haram narkotika saat ini di Indonesia telah menyentuh semua lini, termasuk yang berpendidikan tinggi atau rendah. Di desa maupun di kota, semua kalangan dan golongan tampaknya banyak yang menjadi korban barang haram tersebut. Berbagai modus digunakan para bandar dan pengedar untuk dapat aman memasarkan narkoba. Seperti kasus penangkapan bandar narkotika di salah satu hotel berbintang 5 di kota Palembang dengan barang bukti sebanyak 40 kg sabu dan 12 kg pil ekstasi baru-baru ini. Bisa dibayangkan berapa banyak generasi muda yang menjadi korban rusak kehidupannya jika narkoba tersebut berhasil diedarkan. Oleh karenanya, kriminolog Sumatera Selatan Sri Sulastri mengatakan hukuman yang paling tepat untuk para pengedar adalah hukuman mati. Pidana mati. Saya mengikuti pidana mati. Ada yang tidak setuju pidana mati. Saya dalam kasus seperti ini pidana mati. Karena 40 kg itu berapa yang akan mati? Bunuh saja orang itu. Kenapa negara kita mengakui pidana mati? Ada yang tidak setuju kan dengan pidana mati. Saya untuk narkoba, korupsi itu pidana mati. Vonis berat tampaknya harus konsisten ditegakkan oleh para penegak hukum kepada para bandar narkoba untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merusak generasi bangsa. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Baru 1 hari bekerja, seorang pria di Palembang ditangkap warga setelah kedapatan mencuri di rumah kontrakan teman kerjanya. Polisi langsung mengamankan pelaku yang sempat menjadi bulan-bulan kemarahan warga setempat. Kedapatan mencuri di sebuah bedeng di Lorong Sido Katon, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Andi, warga Kampung 1 Kayu Agung, Ogan Komplek Ilir ini ditangkap warga setempat setelah kedapatan mencuri.
Pelaku mengakui jika dirinya telah mencuri 1 tas pakaian, 4 buah helm, dan 1 unit handphone. Peristiwa ini bermula pelaku baru 1 hari bekerja di salah satu toko sembako yang berada di Jalan Tegal, Binangun, dan menginap di bedeng tempat teman pekerja lainnya. Ini cuma helm, apalagi helm, baju, tas, terus celana, HP, baju, HP, sempat. Kau tahu kau di sini power blank, sama power blank. Sama siapa kau sini? Saya kan enggak. Kau bisa tahu di sini kau? Pernah gawe sini. Oh, gawe sama? Sehari ngelok. Gawe apa? Gawe toko itu. Rencana jual untuk? Ya, ngelok gawe ini kulit. Yang kehilangan menurut pegawai ini pakaian 1 tas, sama helm 4, HP di dalam tas. Oh gitu. Sama uang 100.000. Iya, pernah bekerja di saya 1 hari. Ya kan, saya pikir kan kasihan orang merantau dari jauh-jauh datang minta pekerjaan dengan kita. Saya pun nggak langsung terima. Saya tanya dulu ini sama mandor saya kan. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku langsung digelandang ke Polsek Pelaju Palembang. Jeffrey Aliansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Saudara, 11 hari menjadi buronan petugas, akhirnya pelaku penembakan sekaligus pembacokan pasangan suami istri berhasil diringkus. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas karena pelaku berusaha melarikan diri. Pelarian Rahman alias Khalid, pelaku penembakan sekaligus pembacokan terhadap pasangan suami istri menggunakan senjata api rakitan akhirnya berakhir. Pelaku warga Pagar Agung Kecamatan Lubai, Ulu, Muara Enim ini ditangkap usai bersembunyi di dalam hutan setelah 11 hari menjadi buronan polisi. Polisi mengamankan senjata api rakitan laras panjang yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Kanit Reskrim Polsek Rambang Lubai mengatakan motif penganiayaan dilakukan lantaran tersinggung karena kerap disindir dan diejek korban. Pelaku lantas menembak dan membacok kedua korban dan melarikan diri hingga akhirnya ditangkap. Masih di dalam hutan dan kita melakukan pekerjaan selama 11 hari di dalam hutan. Motifnya ketersinggungan pembicaraan antara tersangka dengan korban. Aku tidak mau menyerahkan diri dan kami melakukan tindakan tegas. Senjatanya memang sering dipakai oleh tersangka untuk berburu. Hanya 6 tahun penjara. Pasalnya? Ya, pasalnya 351. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan hukuman 6 tahun kurungan penjara. Holdi Efriansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Sumsel untuk edisi hari ini. Terus perbarui beragam informasi Anda bersama kami, TVRI Sumatera Selatan sebagai jembatan informasi Wong Kito. Akhir kata saya Faizal Ramadanus beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.